Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyadi amma ba'du. Puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingganya kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni nyatanya Habibana wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah. Sahabat kultum yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai manusia pasti mempunyai ujiannya masing-masing. Ujian yang paling pertama ialah menahan hawa nafsu. Diadakannya bulan suci Ramadan ini adalah untuk melatih diri kita agar menjadi manusia yang bersabar dalam hal apapun. Sabar ialah salah satu sifat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul. Lalu Allah dan para rasul pun ingin kita menjadi manusia yang bersabar. Sabar dari apa? Sabar dari godaan, sabar dari kemaksiatan, sabar dari musibah, sabar dari ejekan atau hinaan, dan sabar ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang sebenarnya itu ialah kemampuan dalam diri kita agar kita bisa merasakan keikhlasan, kerelaan, dan bersabar dalam menerima kondisi yang sedang kita hadapi. Sehingga kita tidak mengode dan mengeluh kepada manusia. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 105 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama orang-orang yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolongnya. Dan Allah juga akan menjadikan kedudukan yang tinggi di surga nanti bagi hamba-hambanya yang selalu bersabar. Sahabat kultum yang dirahmati oleh Allah, dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Innama sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu diuji pada benturan pertama saat musibah baru terjadi. Pada saat musibah baru datang di kehidupan kita, pasti kita berusaha sebisa mungkin untuk menerima segala cobaan yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Jika di musibah yang pertama kita bisa bersabar dalam menghadapinya, maka pada musibah selanjutnya kita akan lebih bersabar dan lebih ikhlas untuk menghadapi musibah tersebut. Jika kita sudah bersabar dalam menghadapi musibah tersebut, maka kita akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tak pernah kita sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam. Yang artinya, mereka itu akan diberi balasan di tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Maka dari itu, marilah kita menjadi manusia yang bersabar, agar Allah memberikan kedudukan yang tinggi kelak di akhirat nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.